Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Misalnya Pak Galih ya, Pak Galih gitu ya. Ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Dan senantiasa kita luruskan niat ya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi ya, dalam rangka menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan orang lain, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di akhirat dan juga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, ini diantara ujian ya. Ujian belajar, qadarullah ujian. Kita sudah komitmen dari awal, walaupun hujan tetap ada ya, tetap ada. Saya hanya memikirkan seperti di Jepang ya, di Swiss ya, di tempat-tempat yang mereka mengalami 4 musim. Kira-kira ketika musim dingin mereka sekolah enggak? Apa libur gitu ya? Padahal mereka selama 4 bulan musim dingin ya, salju terus ya. Apa sekolah libur mereka tuh? Enggak ya. Kalau saya lihat di foto itu ya mereka tetap keluar ya, pakai baju yang apa namanya, tertutup gitu ya. Mereka bisnis ya, keluar juga ya. Artinya untuk urusan dunia ya, urusan dunia mereka juga semangat, dan ya insya Allah kita bisa untuk kemudian kecuali mungkin badai gitu ya, ya mungkin ini. Tapi kalau kemudian cuma hujan, kemudian kita bisa pakai mantel ya, ya karena saya itu ngalami nyalas, bertahun-tahun saya nyalas. Itu hujan-hujan ya berangkat aja hujan-hujan karena tertuntut ya, ini udah jadwalnya harus narik, harus nyetor gitu kan, dagangan tetap aja berangkat gitu ya. Bahkan jauh, saya tuh nyalas tuh sampai ke Purworejo sana. Berangkat siang kan, nanti kadang pulang malam gitu kadang. Kalau pas rutenya sana dulu, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah enggak. Ya, artinya kita insya Allah ya kita niatkan ya, insya Allah semakin besar kesulitan ya, ya insya Allah semakin besar pahalanya dan semakin menambah keimanan kita. Dan kita niat ya dengan sungguh-sungguh terus mohon pertolongan kepada Allah SWT. Ada satu yang dulu sebelum pandemi ya, itu sama majelis muhtarat juga, saya yang ya kelas muhtarat begini, itu ada satu orang sekarang udah jadi dosen. Dulu ketika itu baru nempuh S1 ya, S1 waktu itu sambil menempuh S1, S1 ke S2 ya waktu itu ya. Lah terus kemudian sambil belajar muhtarat waktu itu semangat sekali. Hujan-hujan pun berangkat, itu. Sekarang sedang di kelas yang baca kitab. Jadi dulu kan terus pandemi kan terus berhenti ya, pandemi berhenti itu. Tapi dulu masya Allah semangatnya beliau itu. Nah sekarang ikut yang kelas baca kitab ya. Beliau dosen di Stitma ya. Sekarang dosen di Stitma ya. Artinya dengan kesungguhan itu ada hasilnya insya Allah, ada hasilnya, dan sudah mulai cukup ya, bisa lah ya, bisa untuk baca kitab sudah mulai bisa, walaupun ya mungkin belum terlalu lancar ya beliau itu. Ya ada usulan dari Pak Astono ya, kalau untuk hafalan beliau mengusulkan hari Ahad malam Senin saja ya. Ini alasannya juga kuat, bagus juga. Mungkin
bisa dipertimbangkan ya, tapi karena sudah terlanjur kita umumkan untuk malam hari ini adalah hafalan tasrifan ya, mungkin tidak ada masalah ya Pak Astono ya untuk malam hari ini. Jadi mungkin untuk, karena memang ya barangkali begitu, ketika hari Jumat ke Ahad kan lebih dekat ya, jadi hari Ahadnya itu, hari Jumatnya yang teori, adapun nanti hari Ahadnya yang hafalan gitu ya. Ya dipertimbangkan, tapi karena sudah kita umumkan dari awal maka insya Allah kita masuk. Dan memang untuk awalnya juga tidak langsung ke langsung hafalan ya, tapi tetap kita ada pengantar. Silakan antum buka halaman 117, halaman 117 ya. Sudah ya, Pak Abid silakan baca dari awal. Iya, ya kita belajar ilmu nahwu dan shorof ya. Jadi tidak seperti percakapan. Ya. Kalau percakapan itu diwakaf itu dihentikan belakangnya. Tapi kalau nahwu dan shorof itu tetap dibaca huruf akhirnya ya, huruf akhirnya, karena inilah yang membedakan kedudukan kata dalam kalimat ya, itu adalah ketika akhirnya dibaca. Contohnya misalnya gini, dzahaba Muhammadun ilal masjidi ya, dzahaba Muhammadun ilal masjidi. Nah atau yang lebih jelasnya lagi misalnya daraba Muhammadun aliyan ya, daraba Muhammadun aliyan ya. Daraba Muhammadun, atau yang agak ini ya, agak sulit dibedakan, misalnya gini, At-Talib. Nah, ya. Atau Musa, jangan Muhammad, Musa. Musa gitu ya. Sebelum saya artikan, saya baca. Coba Pak Triantara diartikan dulu Pak. Kira-kira apa? Memukul, betul. Musa telah memukul seorang pelajar, ya, seorang murid. Ya. Boleh nggak saya artikan seorang murid telah memukul Musa? Boleh nggak Pak Triantara? Boleh. Ini bisa dua-duanya ya. Jadi kalau misalnya saya membaca Musa telah memukul murid, Musa ini nggak akan ada perubahan. Musa tetap Musa. Tidak bisa Musa nggak bisa. Tetap Musa, nggak ada perubahan. Ya. Kalau doroba tetap doroba ya. Tetapi ini bisa bisa A. Ya. Kalau doroba Musa at-taliba, maka berarti Musa yang telah memukul murid. Kalau ini pakai, nah gini, doroba Musa at-taliba, maka Musa yang telah memukul talib. Tapi kalau ini doma, gini, maka talib memukul Musa. Ya, makanya maksud saya ketika kita membaca, inilah pentingnya nahwu dan shorof ya, yaitu dibaca huruf akhirnya, karena itu yang akan membedakan kedudukan kata dalam kalimat ya. Makanya ya sebagaimana ketika kita menulis dalam bahasa Indonesia ya, menulis sebuah tulisan, sebuah karangan ya, itu istilahnya jangan sampai ambigu gitu ya. Jangan sampai ambigu, mempunyai makna yang membingungkan, bisa ini bisa itu. Nah, ini seorang penulis itu harus betul-betul ketika menulis ya betul-betul dengan perkataan, dengan kalimat yang tidak mengandung kemungkinan yang lain gitu.
Ya, seperti ini kan bisa mengandung kemungkinan yang bermacam-macam ya, lebih dari satu. Makanya nanti ketika ini harus ada depannya apa, belakangnya apa ya, ceritanya gitu ya. Sehingga nanti menunjukkan mana sih yang memukul gitu ya. Begitu. Makanya kalau dalam kitab-kitab para ulama itu ya jarang yang kemudian ketika dibaca itu artinya bermacam-macam, enggak. Tetap nanti maknanya tetap makna yang itu yang bisa dipahami itu. Ya. Jadi ketika membaca muqaddimah, nah ini muqaddimatun gitu ya. Muqaddimatun. Kemudian kemudian kalau digabungkan berarti muqaddimatu ilmi tasrifi ya, muqaddimatu ilmi tasrifi. Ya. Ya nanti untuk penjelasannya nanti ketika sudah masanya. Tapi yang jelas bacanya adalah muqaddimatu. Ini aslinya nyambung begini ya. Ilmi at-tasrifi. Gitu ya. Ilmi tasrifi. Ya. Jadi belakangnya ini yang berubah nanti belakang-belakangnya. Jadi nahwu itu nanti mempelajari ini. Ini dhamma, ini kasrah, ini kasrah ya. Nanti akan ada perubahan ketika kedudukannya dalam kalimat juga berbeda. Silakan Pak Abid lanjutkan. Diulangi muqaddimatu. Muqaddimatu ilmi tasrifi. Ya, terus. Muqaddimah ilmu tasrif. Ya. Ilmu tasrif adalah ilmu yang menerangkan hal memalingkan satu kata menjadi beberapa bentuk untuk menghasilkan makna lain. Ya. Misal kata fa'ala yang berbentuk fi'il madhi yang berarti telah berbuat bisa diubah menjadi bentuk fi'il mudhari yaitu Yaf'alu yang berarti sedang berbuat. Juga bisa diubah menjadi isim fa'il yaitu fa'ilun. Yeah. Yang berarti orang yang berbuat. Yeah. Terus. Ilmu tasrif ada dua macam, yaitu tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Yeah. Tasrif istilahi adalah bentuk tasrif menyamping atau horizontal. Yeah. Sedangkan tasrif lughawi adalah bentuk tasrif memanjang ke bawah atau vertikal. Ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Muqaddimatu ilmi tasrif ya. Muqaddimatu ilmi tasrifi. Muqaddimah, pembukaan, pendahuluan ilmu tasrif. Ilmu tasrif adalah ilmu yang menerangkan hal, memalingkan satu kata menjadi beberapa bentuk untuk menghasilkan makna lain ya. Jadi jadi kalau tasrif nanti ada nahwu, ada sharaf ya. Kalau tasrif ini nanti merubah dari satu kata menjadi kata yang lain, sebagaimana beberapa pertemuan yang lalu ya. Saya gambarkan contohnya nasoro nanti jadi yansuru, nasron, nasirun, unsur, natansur dan seterusnya ya. Itu perubahan seperti itu. Di sini misalnya kata fa'ala. Nah ini fa'ala ini jadi pokoknya ya. Fa'ala. Fa'ala ini kalau secara kata dalam bahasa Arab yang bunyinya fa'ala ya, itu artinya telah berbuat. Telah berbuat. Jadi ada fi'il, ada kata itu ya. Ada kata dalam bahasa Arab bunyinya fa'ala, itu artinya telah berbuat. Nanti ada fi'il mudhari'nya, fi'il yang bermakna ini telah ya. Masa lampau, telah berbuat. Adapun yang sekarang dan akan datang namanya fi'il mudhari', nanti jadi yaf'alu. Yaf'alu. Ini sedang atau akan ya, akan berbuat ya. Kemudian nanti bisa berubah lagi menjadi fa'ilun, dari fa'ala nanti jadi fa'ilun. Nah, ini fa'ilun adalah yang berbuat, pelakunya ini yang berbuat.
Yang berbuat ini nggak harus manusia ya, bisa jadi hewan yang berbuat ya, bahkan mungkin benda mati. Assalamualaikum. Bahkan bisa jadi benda mati ya, benda mati yang berbuat, robot misalnya kan, robot berbuat mungkin juga ya, atau yang lainnya. Rimawan ya. Ya, fa'ilun nanti bisa nanti berubah lagi menjadi maf'ulun. Maf'ulun. Nah, ya. Maf'ulun berarti yang dikenai perbuatan, yang dikenai perbuatan. Ya. Dan seterusnya. Ini yang dibahas pada ilmu tasrif ya. Jadi kita dalam bahasa Arab ya mempelajari ilmu tasrif. Ilmu tasrif seperti ini. Ya. Sebenarnya mirip dengan bahasa Indonesia ya, mirip dengan Indonesia. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, cuma dalam bahasa Indonesia nanti pakai imbuhan ya. Misalnya ya kan, melakukan. Nah, melakukan pakai me dan kan. Kemudian dilakukan, disamakan. Kemudian nanti ada pelakunya yang melakukan, ini bahasa Indonesia ada yangnya gitu ya, gitu. Atau yang melakukan atau pelaku, ini pelaku pakai pe, ya pelaku, ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi dalam bahasa Indonesia juga ada perubahan, hanya saja perubahannya tidak seperti bahasa Arab. Perubahannya ada imbuhan ya, yang imbuhannya berbeda atau ditambah kata dan seterusnya. Ya. Kemudian ilmu tasrif ada dua macam, yaitu tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Ya. Jadi kita nanti akan menghafalkan tasrif lughawi. Istilahi itu yang mendatar, yang horizontal menyamping. Dan tasrif lughawi adalah tasrif memanjang ke bawah atau vertikal ya. Kalau yang sudah diumumkan di grup tasrif istilahi ya, silakan antum buka halaman selanjutnya, halaman 118. Itu tasrif istilahi. Tasrif menyamping ya. Ini gambarnya demikian, ada fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, lataf'ul, maf'alun. Maf'alun di sini ada 3. Ada isim zaman, isim makan, masdar mim. Kemudian ada isim alat ya, isim alat. Ini yang tasrif istilahi. Tasrif istilahi terus ini sampai halaman 151. 151 ini tasrif istilahi. Ya, tasrif yang menyamping. Ini harus hafal. Jadi kita punya target nanti harus hafal. Jadi kalau belum hafal, belum sampai sini, pokoknya nggak boleh mundur. Ya, jadi harus tekad kita kuat ya, tekad kuat untuk sampai selesai. Ya, kecuali ada uzur yang amat mendesak ya, usahakan tidak mundur di tengah jalannya. Usahakan. Ya, insyaallah faedahnya besar sekali. Kemudian tasrif lughawi adalah halaman 152 ya, sampai halaman terakhir yaitu halaman 163 ya. Halaman 163 itu tasrif lughawi, tasrif yang ke bawah ya. Tasrif ini juga sama harus kita hafalkan, dan insyaallah mudah karena mirip-mirip ya, mirip-mirip. Dan nanti kalau sudah ini ada yang mirip sekali, sehingga nanti satu ini hafal, nanti yang lainnya juga hafal. Gitu. Kalau sudah menjalani itu nanti mudah ya. Dan prakteknya alhamdulillah yang sudah pada belajar itu ya hafal ya. Semuanya hafal. Ya, saya merasakan sendiri karena saya juga sudah menghafal. Ya, sekarang kita masuk tasrif istilahi ya, halaman 118 ya. At-tasriful istilahiyyu, bacanya at-tasriful istilahiyyu. Yeah. Yang atas sendiri at-tasrifu al-is istilahi.
istilahi. Tasriful istilahi. Tasrif istilahi. Tasrif istilahi. Ya. Tasrif yang menyamping, ya, mendatar, istilahi. Ya. Kemudian al-qismul awwalu, silakan diberi harokat, nggak masalah, ya. Al-qismu al-awwalu, al-qismul awwalu, ya. Kism awal, kism itu berarti apa? Jenis yang pertama, ya. Jenis yang pertama. Ya, jenis pertama, yang pertama itu tasriful fi'li tasriful fi'li as-sulasi, ya, tasriful fi'li as-sulasi al-mujarradi, al-mujarrad, tasriful fi'li as-sulasi al-mujarradi, yaitu tasrif, ya. Tasrif itu perubahan kata, ya. Tasrif, kemudian fi'il itu, ya, kita katakan fi'il saja. Kalau bahasa mudahnya kata kerja, ya, kata kerja, fi'il. Sulasi, ya, sulasi adalah 3 huruf. Mujarrad berarti apa namanya, asli, gitu, ya, asli. Jadi hanya 3 huruf, mujarrad, asli, mujarradi, ya, ya, gitu, ya. Terus kemudian di situ ada al-bina, pertama al-bina, ya. Al-bina, bina itu artinya bangunannya, ya, bangunan ininya, katanya, kata. Kemudian al-fi'lul madhi, al-fi'lu al-madhi, al-fi'lul madhi, al-fi'lul madhi, fi'il madhi, fi'il madhi itu fi'il yang bermakna lampau. Fi'il yang bermakna lampau, fi'il lampau, ya, fi'il lampau, al-fi'lul madhi. Kemudian al-fi'lul mudhari'u, ya, mudhari adalah ini sedang atau akan datang. Jadi fi'il tapi bermakna sedang atau akan datang, ya, al-fi'lul mudhari'u. Kemudian berikutnya al-masdaru. Al-masdar ini kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah kata benda abstrak, ya, karena benda abstrak. Contohnya misalnya kalau seorang misalnya apa? Memukul nanti pemukulan itu dalam bahasa Indonesia kata benda, dia, tapi kata benda abstrak, pemukulan, ya, hal memukul, ya, pemukulan, ya, mendidik, pendidikan, ya, kemudian menjual, penjualan, dan seterusnya, itu masdar,
Biasanya pean gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia nanti pean biasanya. Ini al-masdar, al-masdar. Kata benda abstrak. Ya, masdar. Al-masdar kata benda abstrak. Kalau secara makna masdarnya itu sendiri, itu artinya sumber ya. Ya. Kalau secara makna nanti kalau udah katanya itu nanti kata benda abstrak ya, tapi masdar itu sendiri sumber. Nanti aja. Yang penting itu dulu. Kemudian ismul fa'il. Ismul fa'ili. Ismul fa'ili. Isim fa'il, isim fa'il ya. Isim fa'il ini fa'il adalah pelaku. Pelaku. Ini isim ya. Isim itu isim itu bisa kata benda ya, kata keterangan. Yang jelas bukan kata kerja gitu ya. Isim itu bukan fi'il ya. Fi'il kan kata kerja. Bisa kata keterangan, kata apa namanya? Hewan, manusia dan seterusnya. Itu isim. Pelaku. Kemudian ismul maf'ul. Isim maf'ul. Maf'ul adalah objek. Nah, objek yang dikenai perbuatan. Isim maf'ul, maf'uli. Maf'uli. Ini sama ismul maf'uli. Ini objek ya. Objek. Kemudian berikutnya bawahnya sini ya, kita tulis ini. Fi'lul amri. Fi'lul amri. Fi'lul amri. Fi'il ya, atau gampangannya fi'il pokoknya kata kerja gitu ya, biar gampang. Kata kerja ini biar mudah aja. Kata kerja ya fi'il ya. Fi'il amr berarti kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Fi'il amr. Fi'lul amri ya, biasanya kalau mudahnya fi'il amr gitu. Fi'il amr. Fi'il amr. Fi'lul amri. Kemudian ada fi'lun nahi. Al-fi'lun nahi. Al-fi'lu an-nahi. Nahi. Ya. Fi'lun nahi ini larangan. Nahi itu larangan. Fi'il yang bermakna larangan. Fi'lun nahi. Nah, kemudian di situ ada ismuz zaman. Ismuz zaman. Ismuz zaman. Zamani. Ismu az-zamani. Zaman itu isim yang menunjukkan waktu atau kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu ya, menunjukkan waktu. Ya. Ismu zaman. Kemudian ada ismu makan. Ismul makan. Makannya bahasa Arab beda dengan makannya Indonesia ya. Ya. Kalau makannya Indonesia mangan. Makannya artinya tempat ya. Jadi kata keterangan tempat. Nah, gitu ya. Ismu zaman, ismu makan, kata keterangan tempat. Tempat. Ismul makan, al-makan itu tempat ya. Kemudian masdar mim. Nah, masdar mim ada masdar mim. Al-mim ya. Masdaru al-mimi. Masdarul mimi. Masdar mim ya. Masdar mim adalah ini, al-masdar ini ya, kata benda abstrak ini. Kembalinya ke sini, sama-sama masdar ya. Cuma ini masdar ya, yang awalnya huruf mim. Aduh, nulis semua ini. Awalnya adalah huruf mim. Huruf mim. Nah, ini masdar mim. Masdarul mimi, masdar yang huruf depannya, huruf awalnya itu mim, tapi maknanya sama
sama. Jadi masdar itu kadang banyak. Ya nanti dalam satu fi'il itu nanti masdar bisa kadang ada 2, kadang 3, bahkan bisa 4 ya. Itu masdar sama. Ya. Sama-sama masdar, sama-sama kata benda abstrak. Ya, nah di antaranya ada masdar mim, masdar yang depan huruf depannya adalah mim. Yang terakhir adalah ismul alat. Ismul alat. Alati. Ismul alati. Alati. Ismil. Jadi kata yang menunjukkan alat gitu ya. Isim yang menunjukkan alat. Menunjukkan alat. Alat. Ya. Menunjukkan alat. Ya. Ini urutannya demikian. Jadi tasrifan yang nanti kita hafalkan nanti urutannya adalah demikian. Dari fi'il madhi ya. Kemudian ini ada bina, ada bangunannya. Kemudian ada fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, isim fi'il nahi, isim zaman, isim makan, masdar mim dan isim alat. Ini urutannya demikian. Terkadang dalam menghafal ya, nanti masdar mimnya itu nanti dijajarkan dengan masdarnya. Nah ini kalau menghafal nanti, tapi tidak semuanya ya. Tidak semuanya nanti seperti itu. Wazan-wazan tertentu atau timbangan tertentu, tasrifan tertentu nanti ininya dijajarkan. Ya, dijajarkan. Iya, kita tinggal mengikuti aja. Ya, tinggal mengikuti apa namanya cara menghafalnya. Ini pun karena saya dulu belajarnya demikian. Saya belajar dari guru saya demikian sehingga saya ngikuti. Ya, saya ngikuti. Jadi nanti kalau menghafal ini ada nadanya ya, ada nadanya. Dan biasanya nanti nada satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Saya dengar kalau yang yang hafalan santri itu wah macam-macam. Beda dengan yang saya pelajari ya. Tapi isinya sama persis, cuma beda nadanya saja untuk mempermudah menghafal. Ya. Kemudian ini sudah ya. Kita ambil contoh. Ya. 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 Kemudian kita sekarang ngambil contoh yang pertama kata nasoro ya. Fa'ala dulu. Ini timbangan awal fa'ala. 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 Ya. 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 Jadi bahasa Arab ya itu huruf dasarnya 3. Ya. 3. Ini yang dominan dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf dasarnya ya. Ada yang 4 huruf tapi sedikit. Kalau yang 3 huruf ini banyak ya. Kebanyakan 3 huruf dasarnya, nanti bisa ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, maksimal nanti jadi 6 huruf. 3 huruf nanti ada tambahan huruf yang lainnya sampai maksimal 6. Kemudian kalau yang 4 huruf nanti juga sama, maksimal 6, ini tambahannya 2 gitu ya. Nah kalau aslinya tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau aslinya fa'alanya telah berbuat ya. Tetapi nanti kata fa'ala huruf ya, tanpa ini huruf fa, ain, lam ini nanti dijadikan timbangan, dijadikan patokan untuk seluruh tasrifan. Ya, kalau aslinya fa'ala yaf'alu aslinya. Ini kalau yang artinya telah berbuat. Tetapi nanti ketika sudah masuk ke tasrifan nanti jadi fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Itu hanya untuk timbangan saja. Untuk timbangan saja ya, untuk timbangan saja. Ya. Ya. Kemudian kita masuk pada timbangan yang pertama ya. Timbangan yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu ya. Fa'ala yaf'ulu. Pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Nah, ini wazan ya. Wazan itu timbangan ya. Al-waznu. Ya.
wazan. Wazan al-waznu. Al-waznu, wazan ya. Ini namanya wazan ya, timbangannya. Al-waznu sama dengan timbangan. Patokan gitu ya, patokan, timbangan, sebagai timbangan. Fa'ala yaf'ulu. Kemudian fa'ala yaf'ulu nanti fa'lan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Sudah dari situ ya, tinggal dilihat saja. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kemudian fa'ilun. Nah, ketika nanti menghafal ya, untuk timbangan yang pertama ini fa'ala yaf'ulu fa'lan wa. Nah, di sini kita pakai yang masdar mimnya taruh di sini ya. Sehingga mungkin bisa ditulis di buku tulis yang ini ya, yang ini ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, kemudian ada wa maf'alan. Gitu ya. Wa maf'alan. Ini. Jadi sebenarnya ini dimasukkan ke sini sebenarnya. Jadi nanti yang isim zaman, isim makan, masdar mim, udah diambil masdar mimnya ke sini sehingga tinggal isim zaman dan isim makan. Wa maf'alat ya. Kemudian ada tambahan ya ketika menghafal fahuwa. Fahuwa fa'ilun. Fahuwa fa'ilun ya. Fahuwa fa'ilun. Ya, fahuwa fa'ilun. Fa'ilun adalah ini. Mana? Ini isim fa'il, fa'ilun, isim fa'il, wazannya adalah fa'ilun, wazan dari isim fa'il. Kemudian setelah itu fa'ilun wadzaka, ada wadzaka ya, wadzaka maf'ulun. Nah gini, wadzaka maf'ulun. Wadzaka maf'ulun ya. Wadzaka maf'ulun. Maf'ulun adalah ini objek ya, objeknya yang dikenai perbuatan maf'ulun. Wadzaka maf'ulun. Kemudian masuk ke fi'il amr. Fi'il amr wazannya adalah uf'ul ya, uf'ul. Wazannya adalah uf'ul. Kemudian fi'il nahinya la taf'ul. Uf'ul la taf'ul ya. La taf'ul ya. Kemudian uf'ul la taf'ul. Setelah itu masuk ke ini ya. Isim zaman, isim makan. Masdar mimnya sudah geser ya. Jadi masdar mimnya nanti sudah masuk ke maf'alan ini. Nah, sehingga tinggal dua isim zaman, isim makan. Maka di sini la taf'ul maf'alun. Maf'alun ya, ini dua kali karena apa? Isim zaman dan isim makan. Nanti menghafalnya dua kali. Maf'alun baru mif'alun. Ya, mif'alun ini adalah isim alatnya ya. Jadi kita nanti semuanya bunyi, semuanya mengeluarkan suara dengan suara keras ya, dan ada nadanya, jadi nggak usah malu-malu karena memang demikianlah ya. Dan itu sudah di mana-mana ya, di mana-mana demikian, di pondok-pondok pesantren juga demikian. Cara menghafalnya ada nadanya, dan itu hal biasa. Menghafal pakai nada itu hal yang biasa ya. Kita masuk ya. Jadi target kita hari ini hafal wazan ini sama contohnya ya. Begini caranya. Nadanya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Itu nadanya ya. Sudah hafal? Gimana? Oh, belum selesai. Oh ya, silakan. Ya, boleh. Selesaikan ya. Oh, ya. Ya. Ya, masdar ya.
masdar ini nanti dibaca fathah ya, fa'lan sama maf'alan. Jadi dibaca fathah. Ya, kalau di sini isim masdarnya kan isim zaman, isim isim makan dan masdar mim kan semuanya domah ya. Tetapi nanti ketika kita menghafal untuk masdarnya kita bedakan ya. Kita bedakan. Di sini kolomnya jadi satu, memang sama, cuma beda belakangnya. Beda belakang untuk membedakan saja, untuk membedakan bahwa itu masdar, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada maf'alun, sama-sama maf'alun, nah ketika maf'alan itu masdarnya. Kalau maf'alun ini adalah isim zaman, isim makan. Tapi kalau maf'alan itu adalah masdar, gitu ya. Jadi untuk membedakan. Ya. Kenapa kok demikian? Nanti ada penjelasannya. Kenapa kok kalau masdar itu kok fathah gitu ya, itu nanti ada penjelasannya, tapi nanti bacanya maf'alun ya, maf'alun yang ini, maf'alun mif'alun yang ini, nah ini mif'alun, maf'alun mif'alun, ini 2 kali ya, mif'alun. Iya, mif'alun. Ini ya. Tadi udah kehapus ya. Iya. Isim alat, mif'alun lah isim alatnya. Ya, silakan diteruskan. Ya. Maf'alun mif'alun ya. Gitu. Ya. Kalau dihafal bersama-sama tuh lebih cepat deh, cepat nyandel, cepat hafal. Itu maf'alun bisa berarti 3, bisa berarti tempat, bisa berarti waktu, bisa berarti masdar. Iya bisa, sama. Masdar mim, betul. Masdarul mim, masdarul mimi, masdar mim. Betul. Ya, jadi bisa bermakna 3. Ya. Nah inilah keunikan bahasa Arab. Keunikan bahasa Arab dengan tulisan yang sama tetapi bisa maknanya berbeda. Ya. Kalau dalam bahasa Arab banyak sekali. Dalam bahasa Indonesia ada tapi sedikit. Ya. Yang tulisannya sama tetapi maknanya berbeda, itu ada tapi sedikit ya dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau yang sudah pernah menghafal ya murojaah ya, mengulang kembali. Kalau misalnya kok dulu ketika menghafal nadanya beda misalnya, karena yang mengajar berbeda, ya sekarang mau nggak mau ngikutin sekarang. Ikutnya sekarang nadanya ya. Dan nanti punya nada double nggak apa-apa ya. Nanti kalau mau mengajarkan lagi terserah ya mau milih yang mana. Saya dulu belajar 2 kali nadanya berbeda. Ayat saya pilih gitu ya, saya pilih yang ya, salah satu. Saya pilih salah satu. Oh, ini kuncinya apa ya? Ya, kuncinya Pak, kunci. Betul, kuncinya, timbangannya. Jadi nanti untuk yang masuk timbangan ini itu kata kerjanya tuh banyak Pak. Kata kerjanya banyak. Kata kerjanya banyak dan ada di sini. Nanti insya Allah kita baca ya. Ya. Ya, ini sepertinya usulnya Pak Astono akan berjalan ini ya. Karena ini udah malam. Jadi sepertinya tidak bisa kita hafalkan banyak ya. Paling wazan ini sama mungkin contoh 1 sehingga nanti mungkin pertemuan besok melanjutkan ini saja. Melanjutkan ini ya. Karena tadi qadarullah juga agak telat juga. Qadarullah hujan besar ya. Hujan sehingga terlambat, terus menyiapkan ini juga sehingga agak terlambat. Jadi insya Allah mungkin bagus juga usulnya Pak Astono ya. Insya Allah tasrifannya nanti hari Jumat ya. Tapi besok masih melanjutkan ini. Jadi nanti hari Jumatnya adalah yang teorinya. Dalam artian bukan hafalan seperti ini, insya Allah ya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah semuanya penting ya. Semuanya penting dan harus dikuasai. Kalau kita ingin bisa membaca tulisan gundul ya, tulisan Arab gundul,
mau nggak mau harus dikuasai semuanya. Ya, nahunya, sorofnya, kemudian hafalan tasrifanya ini harus dikuasai semuanya. Ya. Sudah ya? Siap? Ya. Ya, jadi cara menghafalnya ini ya. Jadi nanti kalau antum melihat sini nanti nggak perlu ditulis seperti ini di buku tulis ya. Cukup dari sini antum bayangkan aja ini pindah ke sini ya. Di sini kasih tanda panah ke sini nggak ada masalah. Jadi yang masdar mim seret digeser ke sini ya. Terus ada tambahan ini wa, fahuwa dan wadzaka. Ada tambahannya. Wa ini untuk menunjukkan masdar dan masdar mim. Masdar dan masdar mim. Sama-sama masdar digabungkan dengan waw. Jadi sama-sama masdar. Maka ini dan ini masdar. Kalau fahuwa, huwa dia, huwa itu dia ya, adalah pelakunya, maka dia adalah pelakunya. Fa'ilun, dia pelakunya. Adapun wadzaka dan itu, zaka artinya itu, zaka artinya itu. Itu artinya yang objeknya, gitu ya. Kalau fahuwa adalah pelakunya, kalau zaka adalah objeknya. Nah, kalau ya betul, fa'il adalah subjeknya, pelakunya, subjeknya itu adalah fahuwa. Adapun wadzaka adalah objeknya. Ya. Kita mulai ya, saya dulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, lagi ya. Saya ulang 3 kali, nanti antum bareng-bareng sama saya. Saya ulang lagi ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, sekarang bersama. 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lagi 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lagi 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ada sudah hafal? Ya, biasanya jadi intinya kalau menghafal itu diulang, sering diulang, banyak pengulangan. Semakin banyak pengulangan maka akan semakin hafal ya. Jadi misalnya di sini dari sini antum sudah menghafal, nanti sambil di motor ketika pulang fala yaf'ulu fa, nah gitu ya. Sambil jalan sambil menghafal gitu ya. Iya. Ini enggak sia-sia ya, ini ilmu ya. Jadi kita menghafal itu insya Allah sudah menghafal ilmu ya. Tidak sia-sia. Ya, kita ulangi lagi. Nanti kita rekam bersama-sama ya. Insya Allah metodenya demikian. Insya Allah bersama-sama kita rekam. Nanti kita share di grup. Insya Allah. Ya. Jadi biar seragam. Ya. Lagi ya bersama-sama lagi. Bersama-sama lagi. 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lagi 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lagi 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lagi 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun
uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ada yang mau nyoba? Silakan. Sudah 7 kali. 7 kali data itu 7 kali. 7 kali udah ada yang hafal. Ya, silakan Mas Husain. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, antum jangan ada yang lihat buku, ya. Lihat ke sini ya. Tak hapus 2 ya. Fa'ala yaf'ulu, ya. Fa'ala yaf'ulu harus sudah hafal. Ya, bersama 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Saya hapus 1 atau 2? 2. Anda melihatnya ke sini ya, jangan ke buku ya. Sehingga fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan harus sudah hafal. Ya, lihat ke situ. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Sekarang saya hapus fa huwa fa'ilun dengan wa dzaka maf'ulun. Ya, harus sudah hafal. Ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun, ya, fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Harus sudah hafal. Ya. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ini dihapus uf'ul la taf'ul, ya. Hafal. Iya, kalau antum nggak lihat buku, lihat ini berarti sudah hafal. Ya. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Sudah hilang. Berarti sudah hafal ya. Sudah hafal. Lagi. 1, 2 ya, mana? Saya belum ketemu. Enggak usah lihat di sini. Oh, dulu. Saya baca ya. Fa'ala yaf'alu Yaf'ulu, Pak. Yaf'ulu bukan yaf'alu. Ulu. Iya. Fa'la wa huwa fa'ilun. Ada wa maf'alannya, Pak. Tadi ditulis nggak di buku tulis, Pak? Ditulis di buku tulis nggak? Yang tadi di sini ditulis di buku tulis. Oh, nggak ditulis? Iya. Oh. Tulisnya angel. Oh, geng. Nggak apa-apa, Pak. Kalau itu nanti dari sini. Jadi ini masdar. Nah, ini dari ngambil dari sini ke sini, Pak ya. Jadi fa'lan wa maf'alan gitu. Maf'alan ini. Fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul. Nah, di sini 2 kali maf'alun maf'alun mif'alun. Berarti dari sini. Dari sini terus ke sini dulu satu aja. Ambil satu yang masdar mimnya. Tapi jadi maf'alan gitu ya, bukan maf'alun ya. Gitu. Ya, wajar awal-awal masih ini enggak masalah ya. Ya, kita coba 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, yang siap, monggo. Ya, silakan Pak Rimawan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa Fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul. Ya, nadanya datar ya. Kalau bisa nadanya sama ya. Ya, nggak apa-apa sih. Ya, yang lain? Oke, Pak Abid, silakan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan
maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Masya Allah. Yang lain enggak? Silakan Pak. Fa'ala yaqulu Sadiq. fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa maf'ulun Wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. ya, yang lain enggak? Sadiq sudah. Pak siapa namanya? Pak Qais Najib. Ya, silakan Pak Qais. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Iya, Masya Allah. Yang lain? Enggak? Pak siapa? Gunawan. Pak Gunawan. Saya Pak Gunawan. Enggak? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Masya Allah. Pak Jumadi ya? Iya, silakan Pak Jumadi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Iya, Masya Allah. Yang lain? Sudah siap? Enggak? Iya. Yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun hukmul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Masya Allah. Yang lain? Enggak? Coba enggak Pak Amin. Silakan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Masya Allah. Yang lain? Enggak? Semuanya harus. Jadi semuanya harus mencoba, harus hafal ya. Jadi saya ingin semuanya pokoknya harus hafal. Oke? Ya, kalau belum kita ulang bersama lagi. Ya, kita ulang bersama-sama lagi ya. Jadi intinya kalau sering diulang, insya Allah nanti akan hafal. Ya, 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lagi 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lagi 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Monggo yang mau nyoba. Yang belum, kalau nggak tak tunjuk. Nggak berani kok. Ya, berikutnya Pak Angga. Pak Angga silakan. Monggo Pak Angga mana? Oh belum. Ya udah Pak Sono. Ya Pak Sono. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan wa huwa Fa'ilun. fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, ya. Kalau yang memang belum hafal ya nggak apa-apa, melihat buku nggak apa-apa, tapi tetap menghafal ya. Ya, Pak Angga ya siap ya. Lihat nggak apa-apa, silakan. Monggo. Fa'ala yaf'ulu ulu fa'lan. Ya, terus. Ya. 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 Maf'alun. Ya, Masya Allah. Berikutnya Pak Danu Iskandar. Mana? Ya, silakan. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul Maf'alun. maf'alun mif'alun. Masya Allah. Berikutnya Pak Galih, silakan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka
Iya, Masya Allah. Berikutnya Pak Joko Tri Winarto, enggak? Uf'ul la taf'ul. Iya. Iya. Mas Husain, ulang lagi. Ya, silakan. Masya Allah, ya. Pak Rahmat, enggak? Ya, Pak Setiawan, silakan. Enggak. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa laka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'al. Maf'alun mif'al. Masya Allah. Berikutnya Pak Suradal Asmorojati. Maf'alun. Masya Allah. Pak Suwarno, enggak? Jabi. Fa'ala yaqulu fa'lan. Ya, wa Alan. Iya, wa maf'alan. Terus? Fa huwa fa'ilun. Ya. Fa huwa fa'ilun. Betul. Wadzaka, ada wadzakanya. Wadzaka maf'ulun. Ada tambahnya wadzaka. Ya, wadzaka maf'ulun. Wadzaka maf'ulun. Ya, terus uf'ul. La taqul. Ya. Maf'alun. Mif'alun. Iya, Masya Allah. Pak Taufik, silakan. Wa maf'alan fa'ilun. Ya. Uf'ul la taf'ul maf'alun. Ya. Begitu ya. Wajar ya, karena baru awal sehingga mungkin belum terbiasa. Nanti insya Allah kalau sering, nanti lama-lama sudah cepat lancar insya Allah ya. Kita coba lagi bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ya, kita rekam sama-sama ya. 2 kali saja, 2 kali. 1, 2, 3. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. 1, 2, 3. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Sekali lagi, 1, 2, 3. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ya. Ya. Kemudian nanti timbangan ini untuk contoh. Jadi tidak semua kata dalam bahasa Arab itu masuk wazan ini ya. Jadi yang masuk wazan ini hanya kata-kata yang tertentu. Contohnya di sini ada nasoro ya.
Nasoro. Kita masih bahas yang sahih saja. Ini yang sahih ya. Ada sahih, ada mutawat. Kita bahas yang sahih saja. Dan nanti kita belajarnya semuanya yang sahih dulu ya, yang sahih. Contohnya di sini nasoro ya, nasoro. Nanti kita ikut wazan yang fa'ala yaf'ulu. Nah, contoh-contohnya yang lain selain nasoro lah ini. Ada qotala, rozako, dakhola, kafaro, rokoda, khoroja, sataro, darosa, kataba, kanasa, akhoda. Itu nanti ikut wazan itu ya. Ikut wazan itu. Contohnya misalnya gini, nasoro ya. Nasoro nanti ikut wazan itu. Nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansorun minsorun gitu ya. Kemudian contoh yang lain misalnya qatala yaqtulu qatlan wa maqtalan fahuwa qatilun wa dzaka maqtulun uqtul la taqtul maqtalun miqtalun. Kemudian nanti ada masdar yang berubah ya. Contohnya dakhola itu nanti bukan dakhlan tapi duhulan. Dakhola yadkhulu duhulan wa madkhalan fahuwa dakhilun wa dzaka madkhulun udkhul la tadkhul madkhalun midkhalun. Itu hanya ngikuti saja ya, ngikuti saja. Jadi di sini enggak ada ya, enggak ada tulisannya. Tapi kalau sudah terbiasa dengan wazan itu, nanti ngikuti ya. Ikuti ya. Ya. Kalau tahu masdarnya beda dengan yang lain gimana? Tahunya dari kamus, betul dari kamus. Ya, nanti insya Allah biasanya saya cari di kamus ya. Kemudian kita tuliskan di sini, biasanya begitu. Ya, kita tuliskan di sini masdar yang berbeda, biasanya begitu. Ya, itu tahunya dari kamus karena istilahnya simai ya. Simai itu ikut orang Arab. Jadi kita cuma mendengar saja. Jadi wazan itu hanya timbangan ya, tetapi tidak semuanya itu nanti akan di ini ya, maksudnya persis gitu ya. Tapi sedikit yang tidak persis itu sedikit. Begitu ya. Seperti kafaro ya. Kafaro itu nanti bukan kafron tapi kufron. Kafaro yakfuru kufron wa makfaron fahuwa kafirun. Nah, ada kafirun. Kafir dari kafaro, kafirun orang yang kafir. Ya, wa dzaka makfurun ukfur ya, ukfur la takfur makfarun mikfarun gitu ya. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Ya, barangkali itu dulu ya untuk malam hari ini. Insyaallah nanti hari Ahad ya, malam Senin kita lanjutkan. Ya. Ya, intinya semuanya harus hafal ya. Dan insyaallah bisa ya, insyaallah bisa. Kita pelan-pelan aja, tidak yang penting hafal, yang penting paham ya, tidak harus cepat-cepat ya. Kali namanya ilmu ya sedikit demi sedikit. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya. Pertanyaan terkait penambahan wazaka bahwa dengan tabel yang ada di sini. Ini bagaimana? Karena kan tabel tidak ada penambahan. Antum tulis saja di situ. Itu memang cara menghafal saja agar kita tahu wa ini adalah menunjukkan bahwa masdar dan masdar. Jadi kalau ada wa gitu ya, nanti masdar dengan masdar ya. Seperti yang tadi itu. Misalnya ya. Jadi fa'lan wa maf'alan. Ketika fahuwa, maka setelah fahuwa adalah dia fa'il, pelakunya, subjeknya. Ketika wazaka, maka adalah objeknya gitu. Jadi nanti otomatis, berarti setelah fahuwa, ini isim fa'ilnya, pelakunya, gitu kan. Kemudian ketika wazaka, berarti dia objeknya, gitu. Jadi untuk hanya untuk memudahkan aja ya, memudahkan. Dan itu ya kenapa begitu? Karena saya dulu diajarinya begitu, gitu. Dan itu sudah umum ya, umum di mana-mana. Bahkan kalau di buku Amsilah Tasrifiyah itu malah tertulis di situ. Di kitab yang Amsilah Tasrifiyah itu ada tulisannya wa-nya ditulis, kemudian bahwanya ditulis, wadzakanya ditulis, itu juga ada yang seperti itu ada juga. Jadi memang antara buku yang satu dan yang lain itu berbeda-beda kan, tapi intinya sama saja, gitu. Untuk memudahkan menghafal. Gitu nggih? Ada yang lain? Ya. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini.
ada benarnya ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya dari saya sendiri dan dari syaitan yang saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf pada antum sekalian. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.